Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Kalisa dari jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan NIM 40122111130. Di sini saya akan menjawab tugas dari tugas pada matkul MPPH. Yang pertama, tipe penelitian hukum dibedakan menjadi 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang tipe penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menggali, menganalisis, dan memahami berbagai aspek hukum yang ada dalam masyarakat, baik berupa peraturan perundang-undangan, praktik hukum, maupun isu-isu sosial terkait hukum. Penelitian ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik masalah hukum yang sedang diteliti. Di dalam konteks ini, terdapat 3 tipe utama penelitian hukum yang sering digunakan dalam kajian ilmu hukum. Yang pertama, ada tipe penelitian hukum eksploratif. Yang kedua, ada tipe penelitian hukum deskriptif. Dan yang ketiga, ada tipe penelitian hukum eksplanatif. Nah, tipe penelitian hukum ini masing-masing memiliki tujuan, metode, dan sifat yang berbeda. Jadi kita akan membahas 3 macam penelitian hukum ini secara satu persatu, secara lebih mendalam. Yang pertama ada penelitian hukum eksploratif. Nah, di dalam penelitian hukum eksploratif ini bertujuan untuk menggali atau mengeksplorasi fenomena hukum yang belum banyak diteliti atau yang masih belum memiliki banyak pemahaman teoritis dan empiris. Penelitian ini berfokus pada pencarian informasi dan fakta baru yang belum terungkap dalam kajian hukum yang ada. Nah, biasanya jenis penelitian ini dilakukan pada isu-isu hukum yang masih tergolong baru atau kurang diperhatikan dalam penelitian sebelumnya. Tujuan utama dari penelitian eksploratif adalah untuk mengidentifikasi masalah hukum baru atau isu yang masih minim literatur serta membuka kemungkinan bagi penelitian lebih lanjut. Penelitian eksploratif umumnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data secara mendalam melalui wawancara, studi kasus, atau observasi. Nah, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mengidentifikasi potensi atau kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik tersebut. Saya akan memberikan sebuah contoh penelitian eksploratif dalam hukum. Yang pertama, ada studi tentang perkembangan hukum digital di Indonesia. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital, penelitian ini bertujuan untuk menggali sebagaimana hukum di Indonesia menanggapi isu-isu terkait teknologi. Isu-isu ini dicontohkan seperti perlindungan data pribadi, kecerdasan buatan atau AI, atau blockchain yang masih minim kajian
dalam konteks hukum di Indonesia. Nah, tadi itu setelah saya sampaikan tentang topik penelitian jenis eksploratif, kita akan ke penelitian hukum deskriptif. Yang kedua, ada penelitian hukum deskriptif. Beda dengan jenis penelitian hukum eksploratif, penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mendeskripsikan fenomena hukum yang ada, baik berupa peraturan, kebijakan, atau praktik hukum di suatu wilayah atau negara. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji atau mencari hubungan sebab akibat, melainkan berfokus pada pemaparan fakta secara objektif dan sistematif. Nah, di dalam penelitian hukum deskriptif ini, peneliti dalam penelitian deskriptif akan mengidentifikasi karakteristik, kondisi, dan struktur hukum yang sedang berlaku, serta menggambarkan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Nah, di penelitian ini lebih bersifat observasional dan deskriptif daripada analitis. Nah, pendekatannya dalam jenis penelitian deskriptif ini lebih banyak berkutat pada pengumpulan data primer seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau data yang diperoleh melalui wawancara atau survei yang kemudian akan disajikan dengan tujuan untuk memberi pemahaman tentang situasi hukum tertentu. Lalu contoh topik penelitian deskriptif dalam hukum implementasi hukum perlindungan lingkungan di Indonesia. Tadi itu ada contoh judul kayak ngambil topik implementasi hukum perlindungan lingkungan di Indonesia. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peraturan-peraturan yang ada terkait perlindungan lingkungan diterapkan di lapangan dan melihat tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga penegak hukum dalam implementasi kebijakan lingkungan. Nah, tadi itu adalah contoh tipe penelitian jenis deskriptif dan contoh topik penelitian deskriptif dalam hukum. Nah, jadi ada beberapa perbedaan dari jenis eksploratif dan deskriptif. Lalu lanjut ke penelitian hukum eksplanatif. Penelitian hukum eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan seperti sebab akibat antara fenomena hukum yang terjadi dengan menelaah lebih dalam mengapa suatu peristiwa hukum dan kebijakan terjadi serta dampak atau efek yang ditimbulkannya.
Penelitian ini lebih mendalam daripada penelitian deskriptif karena berusaha untuk menganalisis dan menjelaskan alasan dibalik fenomena hukum tersebut serta berhubungan berbagai variabel yang saling berinteraksi. Peneliti dalam penelitian eksplanatif berusaha untuk mengembangkan hipotesis dan mengujinya melalui analisis data yang lebih rinci, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Jenis penelitian ini sangat cocok untuk menjawab pertanyaan yang lebih rumit, seperti bagaimana dan mengapa suatu fenomena hukum muncul, serta apa pengaruhnya terhadap masyarakat atau sistem hukum secara keseluruhan. Contoh topik penelitian eksplanatif dalam hukum. Judulnya pengaruh kebijakan hukum terhadap penurunan tingkat korupsi di sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan tertentu seperti penerapan sistem e-government atau transparansi anggaran dapat mempengaruhi tingkat korupsi di sektor publik. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor penyebab dan dampaknya. Nah, tadi sudah saya paparkan tentang 3 jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan penelitian hukum sarjana pada jenjang sarjana dan magister? Nah, penelitian hukum pada jenjang sarjana S1 dan magister S2 memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal tujuan, metodologi, kedalaman analisis, dan tingkat kontribusinya terhadap ilmu hukum. Meskipun kedua jenjang ini berfokus pada penelitian hukum, tujuan dan ekspektasi yang dimiliki terhadap mahasiswa berbeda, mencerminkan perbedaan dalam tingkat pendidikan, kompetensi, dan kemampuan analitis yang diharapkan. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang penelitian hukum pada jenjang S1. Pada jenjang sarjana, tujuan utama dari penelitian hukum adalah untuk memperkenalkan mahasiswa dengan proses penelitian, memberikan pemahaman dasar tentang konsep hukum, serta melatih mereka dalam menyusun karya ilmiah yang disistematis dan objektif. Penelitian ini pada tingkat sarjana biasanya lebih bersifat deskriptif dan eksploratif, di mana mahasiswa diharapkan dapat menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena hukum tertentu tanpa perlu melakukan analisis mendalam. Penelitian ini di jenjang S1 ini cenderung berfokus pada pengumpulan data dan pengorganisasian informasi yang sudah ada. Mahasiswa diharapkan untuk menyusun penelitian berdasarkan teori dan literatur yang sudah ada, serta menerapkan metode penelitian hukum yang relatif sederhana. Contoh topiknya yaitu penerapan hukum waris Islam dalam sistem hukum positif di Indonesia. Dan yang kedua, tinjauan hukum terhadap pengaturan hak cipta di era digital. Nah, terus kita akan bahas ke penelitian hukum pada jenjang magister atau S2. Penelitian hukum pada jenjang magister jauh lebih kompleks dan analitis, berbeda dengan yang S1, yaitu baru mempelajari dasar-dasar suatu karya ilmiah, pengumpulan suatu karya ilmiah. Nah, di mahasiswa magister diharapkan untuk memiliki kemampuan yang lebih dalam mengembangkan pertanyaan penelitian, mengidentifikasi masalah hukum yang relevan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum. Contoh topik penelitian hukum di tingkat magister yaitu analisis perbandingan hukum antara sistem hukum Indonesia dan hukum Inggris dalam penanganan kasus pembunuhan. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan, penelitian hukum di tingkat sarjana dan magister itu memiliki perbedaan yang mencolok, baik dalam hal tujuan, kedalaman analisis, serta kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum.
Baik, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.